adalah untuk menghamba kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hamba-hamba Allah yang paling takut kepadanya adalah para ilmuwan, para saintis, para ulama. Jadi mudah-mudahan setiap ilmu yang kita dapat, setiap ilmu yang didapat oleh anak-anak kita membuat mereka makin takut kepada Allah. Sehingga mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, tidak Engkau ciptakan semua ini, langit dan bumi, dengan pergantian siang dan malamnya sia-sia ya Allah. Subhanak, maha suci Engkau dari itu. Faqina adzabannar, dan selamatkan kami dari siksa neraka. Mudah-mudahan Quran bukan hanya menjadi lantunan. Quran bukan hanya kita nikmati dengan pendengaran. Quran bukan hanya kita kaji, kita teliti, kita fahami, tapi Quran bisa menumbuhkan iman di dalam hati dan membuat kita makin takut kepada Allah. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, bertambahlah iman mereka. Allah marhamna bil Quran. Mudah-mudahan Allah sayangi kita semuanya dengan Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bis-shawab. Syukran jazakumullahu khairan kepada Bang Muzammil yang sudah menyampaikan banyak motivasi kepada kita, kemudian menjelaskan kepada kita berkah daripada Al-Quran, ya, dimulai dari kisah Buya Hamka yang beliau memang betul-betul mentadaburi Al-Quran, ya, dan bahkan juga beliau menulis satu kitab tafsir, ya, dan juga banyak karangan-karangan beliau yang begitu memuliakan Al-Quran, sehingga Allah selamatkan beliau dari masa-masa ataupun saat-saat genting. Dan juga pada zaman salaf, ketika orang-orang pemimpin-pemimpin yang ada pada zaman tersebut memuliakan Al-Quran, maka Allah pun akan memuliakan orang-orang yang juga memuliakan Al-Quran, ya. Begitu pula kita di sini sebagai wali santri yang anak-anaknya, ya, akan diwisuda Al-Quran. Semoga, ya, kelak ketika mereka ini besar, tidak hanya sebagai penghafal Al-Quran, akan tetapi benar-benar mentadaburi Al-Quran, bahkan sampai kepada taraf untuk mengamalkan Al-Quran, ya. Baik para hadirin sekalian, kita buka sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Bapak-bapak, tamu undangan, pertama kami kenalkan, nama Kak Khairul Jar di Pesantren Islam Haji Miskin, Ustadz Muzammil Hasbullah yang kami hormati, dan bapak-bapak sekalian. Ada satu pertanyaan Ustaz, tadi Masya Allah yang sampaikan tadi luar biasa. Ini kita ingin melihat, karena kita hidup di pesantren. Tadi di situ tertulis bahwasanya latar belakang Ustadz ST, sarjana teknik itu Ustaz, ya. Bahkan kalau mau buat gedung, beliau Ustadz Muzammil Masya Allah bisa menggambarkan. Santak tolong gambarkan besok-besok tuh Ustaz. Nah, kemudian yang kami sebagai dulu pernah kuliah di ITB Ustaz, ya. Masya Allah bisa menjadi penghafal Al-Quran. Sekarang da'i yang menyeru kepada Allah dan Rasulnya melalui Al-Quran. Ini bagaimana kiat-kiat supaya kita ini bisa cepat menghafal Quran Ustaz? Bagaimana pengalaman menghafal Al-Quran? Apa namanya? Testimoni di pesantren 24 jam. Ada yang 3 tahun, ada yang 6 tahun. Cuman belum ada yang tembus 30 juz. Kalaupun ada 30 juz, bukan di pesantrennya. Mungkin dari rumah, tadi kan pendidikan dari awal di rumah. Dari rumah sudah hafal 30 juz, masuk pondok baru dikatakan hafal 30 juz. Cuman ini dari latar belakang pendidikan yang umum bisa menghafal Al-Quran, bahkan bisa
fasih di situ, gimana tekniknya Ustaz? Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Izin saya jawab. Makanya tadi saya mengatakan saya malu kalau dipanggil Al-Hafidh karena saya merasa nggak pantas dengan gelar itu. Saya bukan hafiz 30 juz yang mutqin, yang bisa diujikan ya secara spontan gitu ya. Bacakan ayat ini dari surah ini gitu. Enggak, saya belum sampai di level itu. Tapi kalau suka duka menghafal Quran, belajar Quran, saya pernah merasakan itu. Dulu waktu sekolah setingkat SMP di kampung halaman saya, alhamdulillah saya dapat kesempatan, kalau bahasa anak muda hari ini, dapat privilege ya, untuk tinggal di rumah Quran sambil sekolah di sekolah umum. Disitulah saya berjuang mengumpulkan ayat-ayat Allah ya, sambil sekolah di sekolah umum yang belajarnya dari pagi sampai sore, pulangnya nggak ke rumah orang tua tapi ke rumah Quran itu menghafal di malam hari. Targetnya memang hanya 1 halaman per hari, 1 juz per bulan, dan khatam 30 juz itu dalam 3 tahun. Nggak ditarget cepat-cepat ya karena sambil sekolah dan supaya ada waktu juga untuk murajaah, untuk memungkinkan. Seperti itu dulu program yang pernah saya lalui, yang sangat saya syukuri hari ini. Dan memang tidak mudah, suka dukanya luar biasa dulu ya. Pernah saya di malam hari saatnya untuk menghafal ketiduran karena kelelahan ya, sehingga di subuh harinya saya nggak bisa tasmi', nggak bisa setoran, saya dapat hukuman ya. Saya ingat sampai hari ini itu ngafal di halaman berapa, surah apa, tentang apa, itu berkesan sampai hari ini. Dan ketika saya lihat teman-teman yang lain di jam istirahat sekolah bisa main, bisa nongkrong, bisa santai, saya mesti mojok dengan mushaf, saku mushaf kecil, murajaah. Tuh bahkan kadang-kadang saya curi-curi waktu ketika guru menerangkan pelajaran di sekolah ya, karena saya duduknya di belakang, saya murajaah dengan lirih gitu. Yang penting pelajarannya tetap bisa, yang penting ujiannya lancar, yang penting prestasi sekolahnya juga tetap bertahan, tapi saya berusaha untuk menghafal dan murajaah Al-Quran. Dan itu semua tidak mudah saya rasakan ya, sangat sulit dan penuh dengan perjuangan juga air mata tentunya. Yang apalagi saat itu belum banyak yang menghafal Quran seperti hari ini. Rumah Tahfiz itu adalah lembaga pertama yang khusus untuk menghafal Quran yang ada di kabupaten saya saat itu, dan saya itu adalah angkatan pertamanya. Kami nggak banyak bertujuh dan semuanya itu beasiswa dari pemerintah daerah ya, Masya Allah, tabarakallah. Dan saya mendengar juga di ranah Minang ini ya, betapa support pemerintah daerah juga luar biasa ya untuk program-program keagamaan. Saya dulu merasakan itu ya. Kenapa ketika gagal target dapat hukuman, ketika berprestasi dapat reward atau apresiasi? Ya karena tinggal di situ benar-benar beasiswa, dikasih jajan, ya tempat tinggal free, makan sehari 3 kali gratis, enak-enak lagi. Pokoknya tugasnya ngafal Quran. Wah ini Masya Allah, itu yang pernah saya rasakan dulu. Boleh jadi sebentarnya saya belajar di situ, itulah ilmu yang berkah. Boleh jadi lebih berkah daripada ilmu-ilmu yang membawa saya ke prestasi nasional di bidang umum ya, atau di tingkat provinsi, olimpiade sains dan lain sebagainya. Ternyata ilmu Quran yang sedikit saya pelajari itu boleh jadi lebih berkah untuk saya hari ini. Ya, ilmu Quran saya enggak ahli tafsir, hufaz yang mutqin gitu, saya akui itu. Tapi dari sedikit ilmu Allah yang Allah titipkan itu, ketika saya punya cita-cita pengen jadi arsitek, sesuai dengan doa dari ummi saya, doa dari ibunda saya. Ini juga menjadi mungkin inspirasi buat semua orang tua di sini, bahwa doa orang tua itu sangat dahsyat, luar biasa ya. Kalau kita pernah dengar kisah Syekh Abdurrahman As-Sudais jadi imam Masjidil Haram, itu adalah doa ibunda beliau yang di masa kecil nakal pernah masukin pasir ke makanan untuk menjamu tamu. Ibundanya marah, bilang, "Idhab, pergi kamu, ja'alakallahul imam al-haramain, semoga kamu menjadi imam Masjidil Haram." Saat marah nggak ngatain dasar anak, ya emang anaknya gitu kan, tapi malah bilang semoga jadi imam Masjidil Haram. Ternyata bertepatan dengan aminnya malaikat, jadi itu. Nah ketika saya hari ini ada di posisi sekarang, lebih dulu belajar di ITB, lebih dulu menjadi arsitek profesional, dan hari ini Allah takdirkan menjadi da'i yang dengan wasilah Quran dikenal oleh masyarakat, Allah izinkan untuk keliling dunia. Ini adalah doa dari ummi saya.
Karena dari kecil memang saat saya belajar Quran, ya, belajar mujawwad, ikut musabaqah, umi saya sangat mendukung, sangat mensupport, ya, menyiapkan ramuan, daun saga, air kelapa, rebusan jahe. Saya ingat sampai hari ini, umi saya yang antar jemput ke seorang ustadz khusus untuk belajar privat Al-Quran gitu. Jadi ada peran orang tua yang luar biasa, ya. Ya nggak benar ya kalau dibilang nggak ujuk-ujuk ya hari ini. Dan umi saya juga yang mendorong saya untuk kuliah sampai ke ITB. Karena umi saya terinspirasi dari sosok Pak B.J. Habibie, Allah yarham, ya, dengan personal branding beliau yang kita tahu berhati Mekah, berotak Jerman. Hati Mekah maksudnya spiritual, otak Jerman itu intelektual gitu. Umi saya pengen anaknya itu seimbang dunia akhirat, iptek begitu ya, kalau bahasa zaman dulu. Itulah ilmu umi saya gitu. Padahal kalau boleh mengulang waktu dan saya tahu gitu, umi doain jadi Muzammil jadi ulama aja gitu. Tapi kan nggak boleh berandai-andai karena itu bagian dari tipu daya setan, ya. Saya jalani hari ini, takdir Allah pasti yang terbaik begitu. Jadi intinya saya terus untuk belajar Quran, ya, walaupun tidak pernah ideal tentu. Nggak seideal kalau talaqi mulazamah ke seorang syekh dalam waktu yang lama. Belajar di Timur Tengah, baik itu di Mesir atau di Ummul Qura Mekah atau di Universitas Islam Madinah atau di Maroko, di manapun gitu ya. Nggak akan seideal itu. Hari ini mentok-mentok saya cuma bisa jadi da'i. Saya nggak bisa jadi ustadz dalam tanda kutip, apalagi ulama. Maka da'i tugasnya hanya mengajak, tugasnya hanya memberitahu. Saya kemanapun ya selalu ngasih tahu bahwa ayo kita ngaji ke ulama setempat, ayo semangat sama Qurannya, ayo kita bisa ngaji. Sebenarnya dakwah saya itu lebih ke masyarakat awam yang masih jauh dari Quran. Kalau anak di sini yang sudah pada hafal Quran, masya Allah, tabarakallah, ada yang sudah 20 juz, 25 juz, 30 juz, masya Allah. Itu sebenarnya udah bukan segmen dakwah saya lagi gitu. Rasanya lebih pantas belajar sama Ustadz Salim Ghazali, Imam Istiqlal, yang memang hafalannya luar biasa, atau Ustadz Taqihul Bashir gitu ya, yang memang prestasi hufaznya juga luar biasa. Syekh Miftahul Arifin, itu ada banyak tuh dai bidang yang khusus spesifik di bidang Quran, yang bahkan bisa memberikan ijazah sanad, yang bacaannya luar biasa, penguasaan mutun-mutun dari qiraatnya luar biasa, matan jazariyah, tufatul atfal gitu ya. Kalau saya nggak sampai selevel itu. Saya cuma menginspirasi anak-anak muda, yuk kita deket aja sama Quran. Jangan lalai lah, karena kalau deket sama Quran insya Allah kita berkah. Jangan sampai nggak bisa ngaji. Makanya dakwah saya sederhana. Dakwah saya bukan ngaji yang iramanya luar biasa gitu, sederhana. Hanya murattal gitu ya. Kadang ngaji pakai irama Kurdi. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang saya pakai nahawan. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang jiharkah. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang Hijaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang Bayati. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang Soba. Bismillahirrahmanirrahim. Ada Sika. Bismillahirrahmanirrahim. Atau Ras. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah fokus dakwah saya, mengenalkan bahwa Quran itu indah. Anak-anak muda, Quran itu bisa kita nikmati. Bukan hanya musik metal, tapi juga murattal gitu ke anak-anak muda. Dan kalau berangkat dari pengalaman pribadi, saya dulu senang dengan Quran. Saya dulu tertarik dengan Quran. Saya dulu mencintai Quran itu karena Quran bisa dinikmati dengan irama. Dari kecil saya senang sekali mendengarkan berbagai qori, berbagai syekh. Saya tirukan iramanya. Saya ikuti bacaan-bacaannya. Saya dengarkan suara-suaranya. Dulu ketika menghafal Quran ya, ketika menjelang tidur saya selalu sambil murajaah itu dengerin murattal Quran Syekh Sa'ad Al-Ghamidi yang suaranya lembut, itu favorit saya gitu. Jadi Quran itu memang bisa kita nikmati dengan irama. Itu motivasi saya dulu di masa kecil ya, karena saya senang dengan lantunan, senang dengan senandung, senang dengan irama-irama, senang dengan nagom-nagom. Ini pengalaman pribadi. Itulah kenapa hari ini saya jadi dai juga, mengenalkan irama Quran, ngasih tahu ke anak muda supaya tertarik ke Quran. Tapi semakin saya belajar ternyata Quran itu juga bisa dinikmati, bahkan jauh lebih dahsyat dengan tadabbur makna. Bukan hanya dengan irama, tapi dengan tadabbur makna. Nah, ini penting. Anak-anak kita hari ini kalau mereka menghafal Quran, tapi motivasi mereka adalah supaya bisa paham Quran, dan mereka sadar bahwa Quran itu indah, Quran itu nikmat, itu luar biasa. Saya rasa ini menjadi tips ya, menjadi solusi. Karena kalau kita baca literatur sejarah,
Dulu di zaman Nabi SAW saat bersama para sahabat pulang dari sebuah ekspedisi jihad fisabilillah, karena malam hari mereka kelelahan, istirahatlah di sebuah lembah. Kenapa lembah? Karena lembah aman, dikelilingi bukit dan hanya satu pintu masuk, pintu akses. Nabi menunjuk 2 orang anak muda, yang satu Ammar bin Yasir, yang satu Abbad bin Bishr untuk jaga malam. Karena keadaan aman, mereka berjaga malam, tapi mereka sepakat kita jangan berjaga dua-dua. Nanti kalau kita kelelahan dan ketiduran bahaya, nggak ada yang patroli. Kita gantian aja. Kata Abbad, Ammar, kamu tidur duluan biar aku yang jaga. Nanti kita gantian, aku bangunin kamu, kamu jaga, aku istirahat. Abbad bin Bishr jaga shift 1. Karena keadaan aman, dia berdiri sholat sunnah 2 rakaat, ya. Dia membaca ayat yang sangat panjang. Dalam riwayat dia membaca surah Al-Kahfi. Syahdu, larut dengan tadabbur, ya. Nikmat luar biasa. Tiba-tiba ada musuh datang menyelinap. Kok ada muslimin lagi berdiri mematung, diambil panah, ditembak, syut, dan menancap di tubuhnya. Apa yang terjadi? Salat tidak dibatalkan, tidak dirusak, malah dilanjut. Bacaannya makin nikmat, panah dicabut. Ketusuk panah aja sakit. Apalagi nyabut panah, karena mata panah itu runcing ke depan satu, ke belakang lebih banyak. Robek daging, mengalir darah kemana-mana. Ditembak lagi yang kedua, dicabut lagi yang ketiga, dicabut lagi, sampai hampir kehabisan darah, udah lemas sekali, baru dia cepat-cepat menyelesaikan sholatnya, baru bangunin temannya. Kata Ammar bin Yasir, kenapa nggak bangunin dari tadi? Aku tidak mau memutus sholatku, aku tidak mau menghentikan nikmatnya bacaan Quranku dalam sholat tadi. Masya Allah, inilah kenikmatan bersama Quran. Ini yang mahal mungkin, yang perlu kita tumbuhkan gitu. Bukan hanya membaca Quran, bukan hanya mungkin menikmati Quran dengan irama, itu baik. Saya sendiri merasakannya, ini pengalaman saya. Tapi dengan tadabbur makna, ternyata Quran itu jauh lebih nikmat. Adapun kalau kiat-kiat gimana bisa menghafal cepat? Kalau saya pribadi setelah saya belajar lagi ya, nggak apa-apa kalau memang berbeda ya. Ternyata menghafal itu bukan perkara cepat atau lambat. Ya, cepatnya alhamdulillah itu anugerah dari Allah. Kalau lambat juga harus kita syukuri. Itu juga wujud kasih sayang Allah. Kenapa bisa begitu? Karena ketika cepat, berarti Allah ilhamkan kemampuan, ya, akal, ingatan yang kuat, hati yang jernih, begitu ya. Tapi ketika lambat, Allah berarti semakin sayang sama kita juga. Kenapa? Kita jadi lebih lama-lama dengan Quran. Bukankah menjadi ahlul Quran itu adalah proyek seumur hidup? Selesai 30 juz belum nggak selesai dengan Qurannya, harus terus murajaah seumur hidup. Kan begitu konsepnya, kan begitu kaidahnya. Jadi menghafal Quran itu bukan soal cepat atau lambat. Yang penting kita terus bertahan istiqomah bersama Quran seumur hidup. Itu yang harus kita fahami. Karena Rasulullah SAW pun dulu ketika ingin cepat-cepat mengulang Quran, ditegur sama Allah. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Wahai Muhammad, jangan gerakkan lisanmu karena ingin cepat-cepat menguasai Al-Quran. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Sesungguhnya kamilah yang mengumpulkan Al-Quran itu di dadamu. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Apabila dibacakan Quran, ikuti bacaan itu. Thumma inna alaina bayanah. Kami yang membuatmu menjadi bisa. Tugas kita menghafal, tugas kita ikhtiar. Melekat tidaknya hafalan itu dalam hati kita, dalam ingatan kita, dalam memori kita, itu rizki dari Allah, itu terserah Allah. Pokoknya tugas kita menghafal, tugas kita memperbanyak wirid Al-Quran. Saat menghafal, baca aja yang banyak, baca terus, ulang terus, ulang terus. Masa udah ngulang 100 kali nggak hafal? Masa udah ngulang 50 kali nggak hafal? Masa udah kita ulang 20 kali belum melekat? Memang ada orang-orang yang sekali baca langsung hafal. Seperti Abdullah bin Mas'ud kalau nggak salah ya, ketika turun surah Al-An'am yang hampir 1 juz panjangnya, ya kan? Kurang lebih hampir 1 juz itu. Surah Al-An'am sekali turun lengkap. Dan sekali dengar Abdullah bin Mas'ud itu langsung menghafal, langsung menguasai. Masya Allah, itu pakai kekuatan iman ngafalinnya. Tapi tidak semua sahabat Nabi seperti Abdullah bin Mas'ud. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menurut ulama bukan seorang hafiz Quran 30 juz yang mungkin, tapi memang Quran sampai kepadanya. Quran difahami olehnya dan diamalkan dalam kehidupannya, tapi tidak bisa dibacakan secara sempurna. Umar bin Khattab juga sama. Bukankah kita pernah mendengar riwayat Umar bin Khattab mempelajari surah Al-Baqarah 12 tahun.
Bayangkan 12 tahun hanya untuk surah Al-Baqarah 2,5 juz. Bukan hanya hafalan tentunya, tapi juga pemahaman hingga bisa dipraktekkan dalam kehidupan. Jadi sebenarnya belajar Quran itu bukan untuk diburu-buru. Buat adik-adik ini bukan pembenaran, oh kalau gitu malas menghafal. Kan jangan cepat-cepat, itu juga salah. Tapi maksimalkan ikhtiar. Hafal, berusaha bikin target itu harus. Kalau bisa hafal cepat, alhamdulillah. Tapi kalau belum tercapai, nggak masalah. Yang penting terus istiqomah bersama Al-Quran. Tipsnya luruskan niat. Menghafal Quran bukan supaya disebut hafiz. Kan hari ini hafiz Quran itu lagi ngetren. Keren, viral, terkenal gitu ya. Keren jadi hafiz Quran. Bukan sekedar pengen disebut hafiz, disebut hafizah. Atau sekedar pengen dapat jodoh hafiz-hafizah nih. Kalau buat anak muda ya. Kenapa hafal Quran? Kenapa pengen jadi hafiz? Biar dapat jodoh hafizah juga. Ya. Quran aja dijaga, apalagi kamu ya gitu ya. Kalau anak muda kan biasanya gitu ya. Luruskan niat karena Allah, bukan karena apapun, bukan karena dunia, bukan sekedar untuk dapat juara lomba musabaqah hifdzil Quran. Terlepas dari perdebatan ulama, apakah musabaqah itu boleh atau tidak ya. Ulama berbeda pendapat ya. Tidak ada masalah dengan itu, kita tinggal memilih. Namun ya, yang membolehkan musabaqah pun boleh ikut musabaqah perlombaan untuk belajar Quran. Bukan belajar Quran untuk musabaqah, karena ini beda. Kalau belajar Quran untuk musabaqah, selesai musabaqah mungkin udah dapat juara, bawa pulang hadiah, selesai juga belajarnya. Tapi kalau dengan ikut musabaqah untuk belajar Quran, setelah itu ilmunya bertambah, hafalannya semakin kuat. Hanya sebagai sarana motivasi, fastabiqul khairat, itu baik. Jadi kembali lagi ke niat. Jadi kekuatan niat itu penting sekali. Itu yang harus selalu ditajdid oleh para asatidz ya, menyadarkan anak-anak